Oke guys, kali ini aku mau record video tentang pembahasan soal matematika. Ada 5 soal, tapi dia random ya. Karena nggak kepikiran mau bahas tentang apa. Jadi gua ambil 5 soal random dan agak-agak dicampur gitu. Oke, happy watching. Oke, kita mulai dari soal yang nomor satu. Sebuah bilangan asli diambil secara acak dari X di antara -5 dan 10. Peluang bahwa X adalah solusi dari pertidaksamaan berikut tersebut adalah berapa? Nah, ini harus kita tahu dulu syarat dari fungsi di dalam sebuah akar. Ya, dalam sebuah akar, di dalam fungsi itu harus bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Karena nggak mungkin kita bisa mengakar sesuatu yang negatif. Ya, setidaknya di fungsi gitu ya. Oke, jadi X kuadrat dikurang 6X harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan X kali X min 6 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi di sini ada dua pembuat 0 di mana X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 6. Nah, ini langsung aja ya. Karena cara pemfaktoran cara untuk mencari penyelesaian yang pakai garis bilangan itu biasa per orang kan berbeda-beda caranya ya. Jadi wasrahkan kepada penonton. Harusnya masing-masing udah tahu caranya. Tapi biasanya kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar, nanti dia langsung X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 6. Gitu. Oke, kita lanjut. Kalau syarat di akar sudah selesai dan nggak ada syarat-syarat lain lagi, langsung kita konstruksikan si pertidaksamaannya. Jadi, supaya akarnya hilang, biasanya kita kuadratkan gitu kan. Jadi akar dari X kuadrat dikurang 6X lebih kecil atau sama dengan 4. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadinya X kuadrat min 6X lebih kecil atau sama dengan 16. Jadi X kuadrat min 6X dikurang 16 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, kita dapatkan kalau di sini minus 8 dan sini positif 2. Jadi X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 8. Nah, jadinya gimana? Nah, jadinya biar kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil, biasanya langsung X lebih kecil atau sama dengan minus 2 atau X lebih besar atau sama dengan 8. Oke, di sini lupa. Tadi di sini ada pertidaksamaan di bawah, jadi di sini ada tanda sama dengan di bawahnya gitu. Pertidaksamaan di mana ini tandanya kalau nolnya masuk gitu ya, dan 6-nya juga ikutan masuk ke dalam nilai dari X. Nah, dari kedua penyelesaian ini kita dapatkan kalau kita gambarin di suatu garis bilangan di sini ya. Jadi kita dapatkan ada 0, ada tadi minus 2 di sini, ada 6 dan ada 8. Nah, 0 dengan 6 di daerahnya di sini. Terbalik ya. 0 itu lebih kecil dari sini berarti kalau 6 berarti lebih besar. Lalu X minus 2 juga lebih kecil ternyata dan 8 juga lebih besar. Nah, ini bulatnya bulat penuh karena dia ada tanda sama dengan ya. Artinya angka-angka di sini memenuhi di X. Nah, kalau kita perhatikan kira-kira yang terarsir dua kali itu yang berdaerah begini. Daerah di sini. Nah, daerah-daerah sini yang termasuk di X yang solusinya. Jadi, X di bagian ini ada minus 2, minus 1, dan 0. Dan di sini ada 6, 7, dan 8. Jadi, inilah X yang memenuhi pertidaksamaan yang akar-akar tadi. Nah, setelah selesai, kita lihat dari soalnya, apa yang mau kita cari sebenarnya. Kita pertama mau cari jika bilangan asli diambil acak, peluang bahwa X adalah solusi dari pertidaksamaan ini. Nah, kita harus tahu dulu yang mau diambil tadi, X-nya itu termasuk nggak yang kita dapatkan tadi. Kita dapatkan dari minus 2, minus 1, 0, 6, 7, sampai 8. Nah, apakah angka-angka ini termasuk di sini? Termasuk di rentang X di antara minus 5 dan 0, dan ternyata semuanya masuk. Nah, langsung aja. Jadi peluang bahwa X adalah solusinya adalah 6 dari minus 5 sampai 10 tuh ada 16 angka. Jadinya, kita kecilkan sederhanakan jadinya 3/8. Jadi peluang bahwa X adalah solusi dari ini adalah di sini. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil penjumlahan semua bilangan bulat n dengan n lebih besar dari minus 10 dan memenuhi Oke, di sini mau bilang kalau di sini ada tanda negatif ya. Ya, oke, mungkin salah ketik atau typo. Nah,
Intinya kita cari dulu solusi dari pertidaksamaan ini. Lalu kita gabungkan dengan n lebih besar atau sama dengan 10. Oke. Caranya gimana? Kita harus buat dulu ke dalam bentuk lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 0. Karena pertidaksamaan irasional seperti ini harus salah satu bagian harus 0 gitu. Lalu kita cari pembuat nolnya yang pembilang dan penyebut. Nah, langkah pertama yaitu mutlak dari n-2 dikurang n per n ditambahkan dengan 2 lebih kecil dari 0 gitu kan. Jadi mutlak n-2 dikurang n ditambah 2n dibagi dengan n lebih kecil dari 0. Jadi di sini kalau kita sederhanakan lagi jadinya plus n per n lebih kecil dari 0. Nah, kalau sudah mentok seperti ini, langsung kita apply dari sifat mutlak. Nah, di sini sedikit kasih tahu ya tentang mutlak. Kalau mutlak dari suatu bilangan, anggap aja bilangannya X gitu ya, dia bisa bernilai positif kalau dia sendiri positif gitu. Dan dia bisa bernilai minus atau negatif ketika dia sendirinya negatif gitu. Ya mungkin bagi yang belum paham boleh dipengerti-mengerti dulu tentang mutlak atau mungkin nanti di suatu video Wak buatin tentang konsep mutlak. Oke? Nah, jadi dari pertidaksamaan yang sudah mentok tadi, coba kita konstruksikan dengan sifat mutlak. Jadi di sini bisa bernilai 2 ya. Mutlak n-2 bisa bernilai bisa bernilai positif ketika dia sendiri juga positif. Bisa dia bernilai negatif n-2 ketika dia sendiri lebih kecil dari 0. Atau di sini kalau perjelas, berarti syarat dari n itu harus n lebih besar atau sama dengan 2. Di sini juga syarat n harus lebih kecil dari 2. Nah, kalau ini langsung kita ganti, si mutlaknya ini kita ganti, berarti ada 2 kemungkinan. Pertama ketika dia positif dan ketika dia negatif. Nah, kemungkinan pertama coba kita ganti jadi positif dulu. Jadi kalau ini mutlak ini kita ganti jadi positif, jadinya n-2 ditambah n per n lebih kecil dari 0. Lebih kecil. Jadi 2n-2 per n lebih kecil dari 0. Inilah persamaan pertama. Nanti kita cari lagi penyelesaiannya. Lalu kalau dia bernilai negatif gimana? Jadi minus n-2 ditambah n dibagikan dengan n lebih kecil dari 0. Jadi di sini minus n, di sini n yang habis gitu ya. Jadi minus 2 per n lebih kecil dari 0. Atau 2 per n lebih besar dari 0. Nah, 2 per n lebih besar dari 0 kira-kira. Ini mah silap ya. Oke, sorry, sebentar. Kesilapan yang hakiki. Nah, jadi kalau minusnya nanti kita kali masuk jadinya 2, positif ya. 2 per n lebih kecil dari 0. Nah, kalau 2 per n lebih kecil dari 0, maka gimana nih kira-kira? Secara logika, kita langsung mikirnya, oh, kalau 2 dibagi sesuatu supaya dia negatif, berarti sesuatu itu harus negatif. Dan tidak boleh 0. Ya kan, 2 dibagi 0 kan berarti tak hingga. Jadi nggak memenuhi dong. Jadi 2 per n supaya dia lebih kecil dari 0, atau kata lainnya, 2 per n supaya dia negatif, maka n-nya harus negatif. Jadi n-nya harus lebih kecil dari 0. Nah, itu kita dapatkan secara tidak langsung ya. Kita langsung dapatkan kalau kalau mutlaknya kita negatifkan, penyelesaiannya ini. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kita konstruksikan lagi. Nah, tadi kita dapatkan kalau di persamaan pertama, yang mau kita cari penyelesaiannya adalah 2n-2 per n lebih kecil dari 0. Nah, untuk mencari solusinya atau penyelesaiannya, kita harus membuat pembuat nolnya di pembilang dan penyebut. Jadi kalau di pembilangnya adalah 2n-2 sama dengan 0. Kalau penyebutnya n sama dengan 0. Nah, nanti ya, kita satu persatu dulu. Jadi 2n sama dengan 2 dan n sama dengan 1. Nah, kalau tadi yang di pembilang, ini n sama dengan 0 langsung. Nah, dari kedua himpunan penyelesaian ini, kita cari, di kedua pembuat 0 ini, kita cari penyelesaiannya. Di sini satunya 0, satunya 1. Kalau kita tes misalkan angka 10 lah. Nah, jadi kalau kita masukin ke pertidaksamaan tadi, 10, 2 kali 10, positif. Positif kurang di 2, 20 kurang 2 masih positif. Positif dibagikan dengan positif, jadinya positif. Apakah positif lebih kecil dari 0? Nah, berarti tandanya salah. Positif harusnya lebih besar gitu ya. Jadi di sini negatif, sini positif, sini negatif. Nah, mau bilang lagi kalau cara untuk mencari penyelesaian
Setiap orang tuh berbeda-beda, ini pakai cara pribadi ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan kalau mutlaknya positif, kita dapatkan penyelesaiannya 0 X di antara 0 dan 1. Tapi ingat, tadi untuk eh, mutlak yang lebih kecil, mutlaknya positif, syaratnya harus N lebih besar dari 2. Coba kita apply. N harus lebih besar dari 2. Teriris nggak sih? Kalau di sini kan 2 berarti ya. Di sininya 2. Kalau kita arsir lebih besar, berarti nggak terarsir yang bagian ininya. Nah, berarti dengan kata lain, pertidaksamaan ini tidak ada penyelesaian. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus N lebih besar dari sama dengan 2. Tapi kita dapatkan N di antara 0 dan 1. Nah, dia tidak memenuhi syarat. Jadi, tidak ada. Gitu. Jadi, untuk yang mutlak, Jadi, untuk mutlak yang positif, kita tidak ada dapat penyelesaian. Tapi dari mutlak negatif, kita dapat penyelesaian kalau N lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, berarti penyelesaian totalnya adalah N lebih kecil dari 0. Tapi lihat di soal. Tadi dia ada syarat hasil penjumlahan semua bilangan bulat N dengan N-nya harus lebih besar lebih besar dari minus 10. Jadi kalau kita gabungin, kira-kira N-nya itu berapa aja sih? Gitu. Baru kita jumlahkan karena dia tanya hasil penjumlahan semua bilangan bulat N. Nah, kira-kira gimana? N lebih kecil dari 0 dan N lebih besar dari minus 10. Kalau kita gambarkan, di sini minus 10, di sini 0. Di mana 0 dan minus 10 tidak ikut ya. Berarti di sini ada minus 1, ada minus 2, sampai di sini sampai minus 9. Jadi ibaratnya kita menjumlahkan angka minus 9, minus 8 sampai dengan angka minus 1. Minus 8, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, sampai minus 1. Itu kalau kalian hitung, jadi dapatnya minus 45. Gitu. Oke? Oke, itu soal nomor 2. Kita next soal berikutnya. Diketahui A, B, dan C adalah vektor dalam dimensi 3. Diketahui bahwa sudut antara A dan B adalah 60 derajat. Vektor A tegak lurus dengan vektor B min 2C, serta B panjang B sama dengan 3 kali panjang C. Jika sinus sudut antara A dan C adalah theta, maka nilai dari tan 2 theta berapa? Ini ribet ya, tapi aslinya gampang. Dari diketahui ini, coba kita konstruksikan yang paling penting itu adalah di sini. Vektor A tegak lurus dengan vektor B min 2C. Itu yang paling penting. Itu menjadi kunci utama. Jadi, kalau vektor sama vektor saling tegak lurus, maka perkalian dot ya. Ya, perkalian dot antara kedua vektor itu sama dengan 0 gitu. Jadi A dikali dengan pakai tanda panah ya, karena kan nggak bisa tebel gitu kalau tulisan tangan. Jadi A dikali B, vektor B dikurang 2 kali vektor C, itu harus sama dengan 0. Gitu. Lalu A kali B dikurang 2A kali C sama dengan 0. Nah, karena perkalian dot itu, AB itu adalah panjang A kali panjang B kali cos antara A dan B. Cos antara A dan B adalah 60 derajat. Di soal ya. Oke, dikurang dengan 2 kali. Nah, perkalian dot antara A dan C itu adalah panjang A dikalikan dengan panjang C dikalikan dengan kosinus theta. Oke, sama dengan 0. Nah, di sini kan bisa kita faktorkan A-nya dan habis karena sama dengan 0. Lalu di sini diketahui lagi kalau panjang dari B sama dengan 3 kali panjang C. Jadi di sini kita ganti 3 kali panjang C dikalikan dengan setengah, cos 60 setengah ya, dikurang 2 kali panjang C dikali cos theta sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita faktorkan C-nya juga bisa habis gitu. Karena dia sama dengan 0. Jadi, kalau kita lanjut di sini ya, berarti 3/2 dikurang 2 kali cos theta sama dengan 0. Jadi gimana? Cos theta adalah 3/4. Kalau cos theta-nya 3/4, sin theta-nya berapa? Nah, biasanya kita pakai segitiga pembantu untuk memudahkan gitu ya. Jadi, sinus sudut, harusnya kosinus sudut ya. Kosinus sudut antara nggak usah ada kata sinus kosinus juga sih harusnya. Yang penting sudut antara A dan C adalah theta, harusnya begitu aja. Nah, kalau cos theta adalah 3/4, berarti cos itu kan samping dibagikan dengan miring. Nah, gitu ya. Jadi depannya berapa nih?
Nah, kalau kita pakai Pitagoras, kira-kira gimana? Berarti 16 dikurang 9 jadi akar 7 ya. Oke, jadi kita ditanyakan tan 2 theta. Jadi tan 2 theta itu adalah 2 kali tan theta dibagi dengan 1 dikurang tan kuadrat theta. Oke, jadi yang kita perlukan di sini hanya tan thetanya. Jadi 2 kali tan theta berapa? Tannya adalah depan dibagi dengan sampingnya. Jadi akar 7 dibagikan dengan 3. Akar 7 dibagi dengan 3, dibagi dengan 1 dikurang tan kuadrat theta. Tadi kita dapatkan kalau tan theta itu akar 7 per 3. Kalau dikuadratkan jadinya 7 per 9. Jadi tinggal kita hitung 2 akar 7 per 3 dibagi dengan 1 kurang 7 per 9 itu 2 per 9. Atau langsung aja deh. Langsung aja di sini kali 9 per 2. Coret, 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 di sini 3. Jadi jawabannya adalah 3 akar 7. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika P di antara 1 dan 2, maka solusi dari pertidaksamaan berikut adalah berapa? Nah, karena P-nya ada syarat di antara 1 dan 2, maka bisa kita tes dulu deh. Kita tes dulu deh. Kalau P-nya 1, emang gimana sih? Ada apa dengan kalau P-nya 1 gitu? Jadi, kita fokus pada penyebutnya dulu ya. Jadi, penyebutnya min X kuadrat ditambah X min 2P. Nah, kalau P-nya 1, coba kita pakai P-nya 1, jadinya min X kuadrat ditambah X dikurang 2. Ada apa dengan ini? Nah, biasanya kita langsung cek, emang dia bisa difaktorkan nggak? Gitu. Nah, kalau kita faktorkan minusnya jadi X kuadrat min X plus 2. Nah, kira-kira ini bisa kita faktorkan nggak? Nah, kan nggak bisa kita faktorkan kan? Kalau ada suatu persamaan kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan, maka itu disebut sebagai definite. Nah, definitenya ada dua jenis, definitenya positif atau definitenya negatif. Kalau definite positif artinya persamaan kuadrat itu bernilai positif. Kalau definite negatif, persamaan kuadrat itu bernilai negatif. Gitu ya. Nah, jadi setelah kita faktorkan minus, langsung kita lihat, oh kayaknya ini nggak bisa kita faktorin. Kalau nggak bisa kita faktorin, berarti kita langsung menyimpulkan kalau persamaan kuadrat ini adalah definite. Tapi dia definite apa? Definite negatif. Kenapa? Syarat dari definite negatif adalah ketika koefisien dari X kuadratnya lebih kecil dari 0 dan D-nya harus lebih kecil dari 0. Tapi kan kita belum cek yang D. Ya, oke, kita cek. Jadi D itu adalah diskriminan ya. B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. B-nya adalah 1 dikurang 4 kali A-nya minus 1, C-nya minus 2. Jadi minus kali minus positif, jadi 1 dikurang 8 lebih kecil dari 0 dan minus lebih kecil dari 0. Jadi ternyata benar ya, kalau diskriminannya minus 7 dan itu bernilai lebih kecil dari 0. Maka persamaan kuadratnya bernilai adalah definite negatif. Artinya nilainya itu berapapun kita masukin X, pasti dia akan negatif. Gitu. Nah, itu untuk P-nya 1. Kalau P-nya 2, ada apa dengan P2? Nah, kita cek lagi. Kalau P-nya 2, berarti kalau kita min X kuadrat tambah X minus berapa? Minus 4 jadinya. Nah, langsung kita cari X-nya pasti kalau kita faktorkan, pasti nggak ada akar-akarnya gitu. Ya kan? Kalau mau lebih jelas lagi, coba ubah ke bentuk seperti ini. Lalu coba kita faktorkan. Bisa nggak sih akar-akarnya real? Akar-akarnya nggak ada koma-koma, nggak yang imajiner, bisa nggak sih? Gitu. Nah, ternyata nggak bisa ya. Kalau 4 itu antara 22 atau 41. Jadi nggak pas di sini. Kalau nggak bisa kita faktorkan, berarti di sini juga bernilai definite gitu. Tapi definitenya apa? Definite negatif. Kenapa? Di sininya A lebih kecil dari 0. Tapi kita kan belum cek D. Oke, kita cek. Jadi B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. B kuadrat. B itu koefisien dari X ya. Jadi 1 dikurang 4 kali. A-nya koefisien dari X kuadrat minus 1. C-nya adalah minus 4. Jadi 1 dikurang 16 lebih kecil dari 0 dan minus 15 lebih kecil dari 0. Jadi diskriminannya negatif dan pasti lebih kecil dari 0. Berarti ketika dua-duanya ini definite negatif di antara 1 dan 2, otomatis 1,1 sekian sampai 1,99 sekian, itu pasti semuanya pasti bernilai definite. Jadi untuk P di antara 1 dan 2,
persamaan kuadrat ini bernilai definite negatif, atau dengan kata lain, berapapun X yang kita masukin, berapapun X yang memenuhi, dia akan bernilai negatif. Jadi dengan kata lain, coba kita ubah bentuknya jadi X kuadrat ditambah 2X dibagikan dengan minus 1 lebih kecil dari 0. Karena kan setiap X itu kita masukin tetap bernilai negatif. Jadi minus X kuadrat minus 2X, atau susah ya. Coba kita giniin aja. Jadi minus X kuadrat tambah 2X lebih kecil dari 0. Jadinya X kuadrat tambah 2X lebih besar dari 0. Lebih gampang gini ya. Jadi X dikali X ditambah 2 lebih besar dari 0. Nah, untuk membuat 0-nya, berarti X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan minus 2. Biasanya kalau tanda lebih besar, langsung aja X lebih kecil dari minus 2 atau X lebih besar dari 0. Gitu. Oke, untuk cari HP-nya, bisa pakai cara menguji satu persatu dan cara masing-masing itu berbeda. Oke, jadi di sini langsung aja secara umumnya begini. Oke, kita lanjut ke soal terakhir kita. Nomor 5. Integral dari minus 1 sampai 2, X min 2 mutlak X. Ini soalnya dari tadi mutlak aja ya. Karena mutlak itu banyak syarat. Untuk menjadi positif itu kayaknya banyak syarat banget ya. Oke. Nah, di sini juga ada syarat ya, namanya juga mutlak itu ada syarat. Mutlak dari X itu bisa bernilai positif ketika dia positif. Dia bernilai negatif ketika dia lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, ingat, batasnya dari minus 1 sampai 2. Ini kan berarti X-nya minus 1 sampai X-nya sama dengan 2. Nah, untuk kalau kita pakai mutlak X-nya sebagai X atau positif, berarti dengan syarat X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu kan? Kalau kita pakai mutlak X-nya negatif, maka X-nya harus lebih kecil dari 0. Jadi dengan kata lain, kalau kita ubah X min 2 jadi minus 2X, batas X-nya harus dari minus 1 sampai 0. Gitu ya. Nah, lalu kita jumlahin ya. Integral dari, integral belum. Nah, kalau mutlaknya kita ubah jadi positif, jadi X dikurang 2 kali positif X, maka syarat X-nya harus lebih besar dari 0. Artinya dia mulai dari 0 sampai 2. Gitu. Kenapa ditambah? Kenapa nggak dikurang? Gitu. Ini berdasarkan ada suatu sifat ya sebenarnya. Integral dari A sampai B untuk fx dx ditambah dengan integral dari B sampai C fx dx. Ini sama aja dengan integral dari A sampai C fx dx. Oke, nah ini syaratnya. Jadi kenapa ditambah? Supaya minus 1 sampai 2 tetap balik ke soal. Nah, gitu. Oke ya. Nah, tinggal kita integralkan dan kita hitung. Oh, sorry, ini lupa dx. Oke, tinggal kita integralkan dan kita sederhanakan dulu deh ya. Sorry, ini 2x ya. Aduh, banyak silap hari ini ya. Di sini 2x. Di sini minus x. Oke, jadi integral dari minus 1 sampai 0, x ditambah 2x, berarti gimana? Jadi 3x ya. 3x ditambahkan dengan dx. Ditambah dengan integral dari 0 sampai 2, x kurang 2x jadinya minus x dx. Jadi gimana? Oke. Integral dari 3x adalah 3 per 2x kuadrat tambah c minus 1 sampai 0. Lalu ditambah dengan integral dari minus x berarti, atau kita langsung kurangin aja ya, karena minus 1 konstanta bisa kita keluarkan. Jadi di sini negatif. Integral dari x adalah setengah x kuadrat ditambah c, rentangnya dari 0 sampai 2. Gitu ya. Nah ini coba geser ke sini saja ya. Oke, jadi kalau kita masukin 0, jadinya 0 ditambah c, jadinya 0, langsung aja 0 gitu ya. Jadi 0 ditambah c, dikurangin dengan, kalau kita masukin batasnya minus 1, jadi 3 per 2 tambah c. Lalu kita kurangin dengan, ini sama dengan ya. Oke, kalau kita masukin 2, jadinya gimana? 2 kuadrat per 2 jadinya 2, ditambah c, dikurangin dengan, kalau kita masukin 0, sisanya c. Nah, gitu. Jadi di sini habis. Jadi minus 3 per 2. Jadi C-nya juga habis ya. Jadinya minus 2. Jadi minus 3 per 2 minus 2 itu adalah minus 7 per 2.
Ini juga sama dengan minus 3,5. Selesai. Oke, jadi sekian pembahasan videonya. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke guys, thank you yang udah nonton. Semoga pembahasan soalnya berguna buat kalian. Dan kalau kalian mau request tentang materi apa yang mau kita bahas di next video, boleh chat di kolom komentar. Nanti aku usahain bahas tentang materi yang kalian request. Oke, thank you.